Shalom, Horas Amanginang, apa kabar hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Amang dan Inang yang dalam keadaan sakit, kami doakan semoga semuanya kita boleh pulih kembali dengan penuh semangat menjalani kehidupan kita ke depan. Hari ini kita akan disapa oleh firman Tuhan yang tertulis dalam 1 Korintus 13 ayat 9 sampai ayat 10 yang berbunyi demikian. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Dalam bahasa Batak dikatakan, merdeba-deba do parbinoto atta, jala merdeba-deba do panuri rangotta, duk pero nasun denggani, asa pasohotonna na merdeba-debai. Demikian firman Tuhan. Saudaraku pasti masih ingat bahwa satu pasal dalam Alkitab yang sungguh-sungguh memberitakan, menguraikan dengan cukup detail tentang kasih adalah 1 Korintus pasal 13. Kalau kita membaca satu pasal ini, kita bisa melihat apakah hakikat daripada kasih itu yang sesungguhnya. Dan akhir daripada perikop ini, ayat 13 dikatakan ada 3 yang tetap, yaitu iman, pengharapan, dan kasih, tetapi yang paling besar adalah kasih. Saudaraku dikasihi Tuhan, firman ini mau mengatakan kepada kita bahwa dalam kehidupan kita sehari-hari, apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita, siapapun kita, bagaimanapun kita berpikir tentang kehidupan ini, Paulus katakan pemikiran kita adalah tidak lengkap. Dia berkata pengetahuan kita tidak lengkap, tidak sempurna, dan nubuat kita pun tidak sempurna. Termasuk Paulus mau katakan dalam kehidupannya bahwa dia adalah juga seorang pribadi yang tidak pernah sempurna di hadapan Tuhan. Tetapi dia katakan, jika yang sempurna itu tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Saudaraku, apakah yang sempurna itu? Yang sempurna itu adalah Kristus Yesus yang adalah kasih. Jadi kalau orang Kristen berkata Allah adalah kasih, itu mau menyatakan kepada kita bahwa kesempurnaan hidup kita sebenarnya terletak bagaimana kita hidup di dalam kasih Allah. Kalau Rasul Yohanes berkata, kita harus mengasihi sebab Allah telah terlebih dahulu mengasihi kita, itu artinya setiap orang dalam keterbatasannya, dalam kekurangannya, dalam kelemahannya, dia mengasihi sesamanya. Itu berarti bahwa di dalam kasih yang seperti itulah kasih Tuhan menjadi sempurna dalam kehidupannya. Sungguh indah sekali firman Tuhan hari ini saudara-saudaraku, ketika firman itu berkata kepada kita, jika yang sempurna itu datang. Saudaraku, mari sadari bahwa diri saya dan saudara kapanpun tidak pernah menjadi pribadi yang sempurna. Kesempurnaan kita justru terletak pada bagaimana kita mengasihi sesama, bertindak memberikan kasih kepada sesama manusia. Sebab itulah kebahagiaan kita. Kristus berkata, dia datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Dan dia berkata kepada kita juga, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri, seperti Allah telah mengasihi kita di dalam kehidupan ini. Saudara kasih Tuhan, marilah kita berjalan mencari kesempurnaan itu di dalam kasih yang nyata di dalam Kristus Yesus. Siapapun kita, dimanapun kita bekerja, dimanapun kita berkarya, nyatakanlah kasih Tuhan itu dalam hidup saudara, sehingga kesempurnaan hidup kita itu lebih nyata di dalam tindakan kasih kepada sesama. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita melanjutkan kehidupan kita hari ini dengan selalu menaburkan kasih. Dimanapun kita berada, taburkanlah kasih, taburkanlah damai sejahtera, maka kita akan menuai kebahagiaan dan sukacita di sorga. Semoga hari ini menjadi hari yang penuh kebahagiaan, hari yang penuh berkat bagi kita semuanya. Jangan lupa hari ini kita masih harus terus memakai masker di ruangan tertutup, mencuci tangan dengan bersih dan jauh kerumunan, supaya kita tetap sehat di dalam kehidupan kita ke depan. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, ajarlah kami untuk saling mengasihi dan menyatakan kasih-Mu kepada sesama kami. Sebab Engkaulah yang sempurna, Engkaulah Allah, Engkaulah sang pemilik kehidupan kami. Biarlah kami boleh menyatakan kesempurnaan Tuhan
di dalam kehidupan kami juga, dalam saling mengasihi, saling melayani satu dengan yang lain. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai dan memberkati saudara hari ini sampai selama-lamanya. Amin.